Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanif Ahmad Jawari, NRP 50252124. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek Final Struktur Data 2021. Nah, di sini saya angkat judul pengorganisasian buku di perpustakaan menggunakan array. Nah, kan kita kalau tahu suatu perpustakaan ya, semakin besar perpustakaan tersebut, maka buku-bukunya juga akan semakin banyak kan ya, semakin bervariasi, semakin banyak. Nah, itu pencatatannya ya, kalau makin banyak itu kan terusnya semakin sulit ya, apalagi yang pakai cara yang masih tradisional, konvensional, dengan cara dicatat itu pasti akan sangat susah, akan sangat lama juga dalam proses pengorganisasiannya. Nah, pada kali itu saya ini punya ide untuk membuat program untuk pengorganisasian buku di perpustakaan menggunakan array. Nah, jadi data-data buku seperti judul, nama penulis, rating, dan ketersediaannya itu bisa kita simpan dalam array. Nah, lalu programnya ini nanti juga dilengkapi fungsi pencarian. Jadi dengan keyword yang dimasukkan oleh user, kita bisa mencari buku, lalu kita bisa lihat buku itu tersedia atau enggak. Kalau tersedia, maka user bisa meminjam. Kalau tidak tersedia, artinya masih dipinjam. Maka kalau user ini tadi adalah user yang awalnya meminjam buku tersebut, maka akan diberikan pilihan untuk mengembalikan buku, seperti itu. Nah, untuk model struktur datanya itu adalah seperti ini. Jadi ini ada array of book ya, dari elemen 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai jumlah bukunya ada berapa. Nah, untuk setiap elemen array ini akan berisi title, yaitu judul dari bukunya itu, tipenya string, lalu ada author, nama penulis, tipenya juga string, lalu ada rating dari suatu buku ya, ini tipe datanya integer karena bilangan, lalu ada availability, ketersediaan. Nah, ini saya menggunakan tipe data boolean, jadi kalau nilainya true maka artinya tersedia, kalau false maka artinya masih dipinjam. Nah, untuk kodenya, jadi saya membuat 3 kelas, yaitu ada book, library, dan out. Nah, untuk book sendiri adalah untuk menyimpan data buku ya. Jadi kita ada title, author, rating, dan availability. Nah, untuk konstruktornya ini, jadi ada input title, author, dan rating. Lalu ini availability awalnya itu di set ke true, yaitu masih tersedia gitu kan, soalnya kan masih baru dimasukkan. Nah, jadi ini ada beberapa fungsi juga, fungsi utilitas. Ini untuk mendapatkan title dari suatu buku, return title, karena kan ini kan private kan ya, jadi harus mendapatkannya harus pakai fungsi. Kalau ada set title ini untuk merubah titel buku, barangkali pas pemasukannya ada yang salah. Lalu ada ini untuk mendapatkan nama penulis, ini untuk set authornya, untuk mengeset nama penulis, barangkali ada yang salah gitu, edit ya. Lalu ini ada untuk mendapatkan ratingnya, fungsi mendapatkan rating. Lalu yang ini fungsi untuk mengeset ratingnya. Nah, lalu ini fungsi avail ini untuk untuk mendapatkan satu status ketersediaan dari buku. Ada borrow book dan return book. Kalau borrow book ini hanya untuk meminjam buku, jadi ketersediaannya yang awalnya tersedia menjadi tidak tersedia, awalnya true jadi false. Lalu yang return book kebalikannya, yang awalnya false jadi true, jadi dikembalikan kan jadi tersedia lagi. Lalu ini adalah fungsi toString untuk mengoverride ya. Jadi kalau buku ini di print, maka munculnya akan jadi title, muncul titlenya apa, author, sama rating gitu. Nah, untuk ini untuk fungsi, ada fungsi pembanding ya, ngecek fungsi equal ini, kalau ada dua buku ini sama atau enggak gitu. Lalu ini
ini yang berguna di fungsi pencarian ya. Ini mencari fungsi untuk mencari keberadaan keyword pada title-nya. Nah, lalu yang ini fungsi mirip sama yang ini, cuma ini mencari keberadaan keyword pada author atau nama penulis gitu. Nah, selanjutnya ada kelas library ya. Nah, ini jadi library ini untuk menyimpan buku-buku, menyimpan objek buku-buku ini, array of book ya. Jadi datanya ada elemen buku-buku tersebut sama array buku maksud saya, sama ukuran dari library atau jumlah bukunya. Nah, ini ada constructor function. Di ini kita men-scan dari suatu file text ya. Kalau kita lihat ini ada berapa jumlah bukunya, kalau kita buat arraynya sesuai dengan jumlah bukunya. Lalu ini kita scan isinya, mulai dari title, author, sama rating. Kalau sudah dapat kita add. Nah, selanjutnya ada constructor function yang lain, yang ini kalau diketahui size nya, jadi tinggal langsung buat maksimum size nya. Lalu ada ini kalau kita punya array of books, jadi kita ingin buat library dari array of books, kita tinggal panggil ke pakai constructor function yang ini. Lalu yang ini kalau kita punya library lain, kita mau buat yang sama gitu, jadi kita pakai yang ini. Nah, lalu ini untuk mereturn size-nya atau jumlah buku yang ada di dalam library-nya. Lalu ini fungsi untuk multiplicate array dari array buku, array of book ya. Lalu yang selanjutnya ini ada fungsi untuk mendapatkan buku pada indeks array tertentu ya. Nah, lalu ini ada fungsi add book ya, untuk menambahkan sebuah buku dalam library ya. Nah, ini kalau bukunya ini udah ada di dalam library, maka nggak di add ulang, jadi cuma satu buku aja gitu. Lalu ini ada fungsi untuk menambahkan array of book. Jadi kalau ini satu buku, ini beberapa buku. Lalu untuk fungsi pencarian, mengecek apakah buku ada di dalam library. Lalu ini fungsi untuk melakukan search berdasarkan title. Lalu ini fungsi untuk melakukan search berdasarkan author. Kemudian yang terakhir ini ada fungsi untuk ngeprint semua buku yang ada di dalam library. Kemudian aplikasinya itu dalam kelas app ini ya. Jadi ini fungsi mainnya. Di awal kita loading dulu, kita buat library dari file txt, database text file kita. Nah, kalau penasaran isinya itu ini filenya. Jadi awalnya itu ini cuma buku, lalu dari baris kedua hingga baris ke 100+1 itu ada ini title dari buku, lalu tab, lalu nama penulis, lalu rating, seperti itu, terus sampai 100 buku seperti ini. Nah, ini yang akan menjadi database library kita. Nah, jadi kita loadkan database library, kemudian kita ini untuk input ya, scanner. Nah, lalu ini judulnya kan ya, kita pencarian buku perpustakaan gitu. Nah, loop dan valid ini akan digunakan untuk proses pengkondisian nanti ya. Jadi ini kalau loopnya true, maka nanti akan di loop lagi. Kalau valid berarti inputnya, kalau validnya sama dengan true, nanti berarti inputnya sama dengan valid gitu. Nanti kita loop terus ya sampai break. Kita inisiasi loopnya
sama validnya true karena ini inputnya masih kosong ya, jadi nilai awalnya kita buat true. Lalu kita prompt user untuk melakukan pencarian, suruh milih berdasarkan judul buku atau nama penulis atau keluar gitu kalau misal sudah selesai. Nah, kalau kita scan pilihan dari user, setelah itu tekan dari pilihan user ya. Kalau user memilih judul buku maka kita scan, kita prompt dulu keywordnya apa, lalu kita scan keywordnya, lalu kita search menggunakan fungsi yang sudah kita punya tadi, search by title. Nah, kalau nama penulis ya mirip, kita prompt juga user untuk melakukan keyword, lalu kita search, tapi searchnya search by author. Nah, kalau misalnya user ingin exit ya kita buat aja loopnya sama dengan false, berarti programnya nggak akan di loop lagi gitu. Nanti karena di sini ada kalau nggak loop berarti kita break dari loop ini gitu. Kalau misal user melakukan input selain 1, 2, 3 ini, maka nanti kita kan inputnya nggak valid kan ya, kita keluarkan input tidak valid, program text input tidak valid seperti ini. Lalu di sini nanti program akan kembali ke kondisi awal loop, jadi program akan melakukan prompt kepada user lagi di sini. Nah, kalau user memilih pilihan 1 atau 2 yaitu search by title atau search by author, maka akan lanjut ke sini. Nah, kita lihat hasil pencariannya itu apakah ada atau enggak. Kalau ada maka library-nya isinya enggak 0 kan ya, tapi kalau tidak ada maka isinya 0. Nah, seperti ini. Kalau isinya 0 itu maka keluarkan buku tidak ditemukan gitu. Lalu kita kembali lagi ke posisi awal loop gitu. Nah, kalau size-nya enggak 0 atau ada bukunya ya, berarti kita lihat di sini, kita printkan hasil pencariannya ya, jadi user bisa tahu mana aja buku-buku yang cocok dengan keywordnya. Nah, kita suruh user untuk memilih buku yang mana yang cocok, yang diinginkan user maksudnya, dari beberapa hasil pencarian itu tersebut. Nah, setelah itu kita dapatkan bukunya. Nah, terus kita lihat buku yang udah dipilih user itu tadi apakah tersedia atau enggak. Nah, kalau available-nya true maka masuk sini ya, berarti kan buku dapat dipinjam karena tersedia kan ya. Kita tanya kepada user apakah mau pinjam buku. Kalau dia ya, maka buku berhasil dipinjam. Kalau tidak, maka dia akan skip dan kembali ke loop awal lagi gitu. Nah, kalau misal bukunya nggak tersedia, berarti kan masih dipinjam gitu kan ya. Masuk ke sini, masuk ke yang sini. Nah, kita prompt user apakah mau mengembalikan buku ini kalau dia memang punya bukunya itu, kalau memang user yang meminjam gitu kan ya. Nah, kalau user memilih ya, maka kita return book nih ya. Begitu juga dengan yang ini tadi ya. Kalau user memilih untuk meminjam buku, maka kita panggil fungsi borrow book untuk mengubah status availability dari buku tersebut. Sama juga yang return book. Nah, begitu. Nah, jadi ini agar lebih jelas kita coba runkan saja programnya. Nah, ini kita coba mencari berdasarkan judul buku ya. Coba kata kunci alt gitu. Nah, kita ketemu 2 karena ini ada katanya titelnya ada altnya. Yang ini altnya ada yang ada di golden ini, makanya muncul 2 buku ini ya. Kita pilih buku yang pertama nih, yang The Old Man and the Sea. Nah, kan ini masih awal kan ya, berarti masih tersedia gitu semuanya. Jadi kita coba pinjam bukunya. Nah, buku bisa dipinjam. Nah, kalau sekarang kita coba pencarian berdasarkan nama penulis. Kita coba target
buku yang sama tapi kita nyarinya pakai nama penulisnya. Ernest itu. Nah, ketemu, pilih. Nah, kan tadi kan dipinjam ya, makanya sekarang statusnya masih dipinjam seperti itu. Jadi sekarang kita pilih kembalikan gitu. Nah, buku berhasil dikembalikan. Nah, ini coba kalau kita cari pakai keyword yang umum, jadi contoh the ya. Jadi ini pencariannya bisa banyak juga seperti ini karena ada itu keyword yang umum gitu kan, banyak. Nah, kita coba milih yang ke-21 Golden Notebook. Pilih ya, pinjam buku Golden Notebook ya. Tidak, misal kita nggak jadi pinjam gitu ya, tidak gitu aja. Nah, akan kembali ke prom awal gitu. Jadi ya, kita nggak pinjam bukunya, kita bisa kayak gitu. Nah, kalau misal kita udah selesai urusannya, kita bikin exit, kita tiga ini berakhir. Nah, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.